Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Intan pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Pertemuan pertama kemarin kita sudah kenalan, insya Allah mudah-mudahan masih ingat. Kemudian saya ingatkan kembali kompetensi mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan menunjukkan perannya sebagai bagian dari sistem dan lembaga keuangan di Indonesia. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep harta dalam Islam, yang kedua adalah bank syariah, yang ketiga lembaga asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah, kemudian BMT, leasing dan modal ventura, kemudian lembaga dana pensiun syariah, kemudian pasar modal syariah, kemudian pasar uang syariah, reksadana syariah, lembaga zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir adalah lembaga pengelola wakaf. Kalau pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai konsep harta dalam Islam, maka pertemuan kedua kali ini kita membahas mengenai bank syariah. Tujuan instruksional yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mampu memahami, menjelaskan, dan berusaha mengamalkan mengenai prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah dan kegiatan usaha bank syariah. Materi ini dapat diakses di berbagai buku referensi, misalnya yang pertama Andri Sumitra, terbitan tahun 2009, mengenai bank dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua Nurul Huda dan Muhammad Haikal, terbitan tahun 2010, mengenai lembaga keuangan Islam. Dan yang ketiga Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim, terbitan 2013, mengenai akuntansi perbankan syariah, teori dan praktik kontemporer. Baik, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai konsep harta dan kepemilikan, masih ingat bahwa kemarin kita belajar mengenai konsep kepemilikan dalam Islam itu ada yang bersifat mutlak, yaitu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dan seisinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada yang bersifat relatif. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah hak milik pribadi atau hak milik individu. Misalnya adalah aset yang berupa kas maupun non kas yang di dalamnya melekat hak untuk digunakan individu tersebut, dan kemudian ada kewajiban yang mengiringinya seperti pajak dan zakat. Kemudian ada hak milik umum, yaitu merupakan fasilitas-fasilitas umum seperti misalnya musola, sekolah dan sebagainya. Kemudian ada hak milik negara. Nah, kepemilikan ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara. Yang pertama, seperti misalnya ikan-ikan di lautan, itu adalah milik umum. Tapi ketika kita sudah memancingnya, kita sudah menjaringnya, maka hasil dari menjaring, memancing, itu adalah milik kita, hak milik kita. Kemudian kepemilikan ini dapat diperoleh dengan cara pemberian, misalnya warisan, kemudian diperoleh dengan cara hibah, kemudian diperoleh dengan cara akad, adanya akad jual dan beli, kemudian dapat diperoleh dengan cara misalnya diberikan oleh negara seperti misalnya subsidi, bantuan tunai langsung, kemudian diperoleh dengan cara apa lagi, seperti misalnya hewan-hewan ternak kita yang beranak, maka anak dari hewan ternak kita secara otomatis akan menjadi milik kita. Kepemilikan ini akan berhubungan dengan uang. Masih ingat bahwa uang ini adalah sebagai alat tukar. Jadi dalam konsep Islami, uang itu bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai alat tukar untuk membeli atau menjual barang. Nah, berhubungan dengan aset yang bersifat non-kas, fungsi uang ini dapat digunakan sebagai penentu nilai, seperti misalnya harga tanah 1 peta sekian meter, per meternya adalah sekian rupiah, itu sebagai penentu nilai. Kemudian penentu nilai ini juga dapat kita lihat ketika kita mau membeli atau menjual misalnya beras dengan jenis yang berbeda. Beras dengan jenis togel tentu akan berbeda harganya dengan beras dengan jenis rojo lele misalnya.
Kalau rojolile itu 1 kilonya misalnya 15.000, kalau togel bisa 9.000 atau 10.000. Itu contohnya, karena kualitas akan mempengaruhi harga yang berbeda. Nah, berhubungan dengan aset kas maupun non kas, karena fungsi uang ini sebagai penentu nilai, maka uang ini juga dapat difungsikan sebagai penyimpan harta. Di masa modern, penyimpanan harta pasti akan memerlukan lembaga keuangan. Untuk apa? Alasan keamanan, kenyamanan, dan akurasi. Kita kenalan dulu dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan di Indonesia yang mengurusi berbagai macam aset, baik dalam bentuk uang maupun non kas, dari berbagai macam kalangan, maka lembaga keuangan mempunyai 2 jenis. Yang pertama bersifat konvensional, yang kedua bersifat syariah. Lembaga keuangan konvensional itu sudah sangat familiar sekali dengan kita. Yang pertama ada bank umum milik pemerintah seperti BNI, BRI, milik daerah itu seperti Bank Jatim dan sebagainya, masih banyak lagi bank umum yang kita sudah kenal luas. Ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat, itu seperti BPR Rasuna, BPR Artanawa, BPR Ekasari, dan lembaga keuangan konvensional yang berbentuk non bank seperti pegadaian dan asuransi. Kemudian lembaga keuangan yang bersifat syariah ada beberapa jenis, di antara adalah bank umum syariah yang kita kenal misalnya Bank Muamalat, Murni Syariah. Kemudian ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, dan ada yang bersifat non bank. Lembaga keuangan syariah yang bersifat non bank itu ada BMP, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada beberapa instrumen syariah seperti sukuk dan sebagainya. Kemudian ada lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah seperti LAS, BAS. Pertemuan kali ini kita fokus membahas mengenai Bank Umum Syariah dan BPRS. Saudara-saudara masih kadang belum bisa membedakan apa sih bedanya Bank Umum Syariah dan BPRS, padahal sama-sama bank, tapi yang jelas keduanya mempunyai konsep yang berbeda. Kalau Bank Umum Syariah, kita bisa melayani transaksi keuangan. Misalnya gini, yang paling mudah kita pahami bahwa misalnya saya punya rekening di Bank Muamalat, saya mau transfer di rekening BRI Syariah misalnya, saya bisa melakukannya dengan rekening saya yang ada di Bank Umum Syariah, atau kita nyebutnya sebagai clearing. Bisa antar bank yang sama, bisa antar bank yang berbeda. Metode yang sekarang menggunakan RTGS, jadi ketika kita transfer langsung bisa sampai ke alamat rekening tujuan dengan sangat cepat, hitungan detik, bahkan saat kita transaksi, dan langsung bisa terkirim ke rekening tujuan. BPRS tidak bisa melakukan transaksi seperti ini. Kalau misalnya saya mempunyai tabungan di BPRS, ingin melakukan transfer ke Bank Muamalat atau ke BRI Syariah atau ke BNI Syariah, maka BPRS sendiri harus mempunyai akun di Bank Umum Syariah atau di bank umum. Ketika saya transfer ke bank lain, maka saya menggunakan rekeningnya BPRS yang ada di bank tersebut. Maka BPRS biasanya mempunyai akun di Bank Umum Syariah atau di bank umum. Perbedaan yang kedua itu bisa lihat ketika Bank Umum Syariah itu bisa melakukan fungsi sosial seperti pengumpulan dana zakat, infak, sedekah. Maka Bank Umum Syariah bisa mengumpulkannya, menghimpunnya, kemudian mendistribusikannya. BPRS tidak berhak atas fungsi ini. Nah, berkaitan dengan lembaga keuangan syariah di Indonesia, apakah lembaga keuangan ini sudah ada sejak dulu ataukah hanya muncul sekarang ini untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat modern? Sebenarnya lembaga keuangan sendiri itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, hanya saja fungsinya relatif lebih sederhana. Baitul Mal yang dibentuk pada zaman Rasulullah itu hanya mengelola keuangan negara, seperti misalnya aset negara dari harta rampasan, kemudian mengelola zakat, infak, sedekah. Bank syariah pertama muncul di sebuah desa kecil di Midgamer tahun 1963. Itu dibentuk Midgamer Local Saving Bank yang dibentuk oleh Profesor Ahmad Najar.
di sana menggunakan konsep-konsep syariah seperti pemberian pinjaman dengan bunga 0% untuk petani-petani agar bisa mengelola dan melanjutkan produksi pertaniannya. 10 tahun kemudian OKI, organisasi di bawahnya PBB, bersama anggota-anggotanya melakukan diskusi untuk membentuk suatu bank dengan konsep syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan non-anggota dengan konsep-konsep syariah. Maka terbentuklah pada tahun 1974 Islamic Development Bank. Setelah itu banyak negara-negara anggota yang mendirikan bank syariah, termasuk di Indonesia. Pada tahun 1992 membentuk Bank Muamalat, bank syariah yang pertama di Indonesia. Bank Umum Syariah dan Bank Umum, perbedaannya dapat kita lihat secara konseptual dari prinsip operasional yang dijalankan oleh Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah menjalankan prinsip operasional yang bebas magrib. Ini merupakan kepanjangan. MA yang pertama adalah maisir. Jadi transaksi yang dilakukan Bank Umum Syariah (BPRS) harus bersifat bebas maisir. Maisir itu artinya adalah judi atau spekulasi. Jadi transaksi ini sudah bisa diukur berapa banyak keuntungannya, berapa banyak kerugiannya. Sedangkan maisir, kerugian atau keuntungan tidak bisa diukur, bahkan cenderung rugi. Ini adalah investasi yang berisiko tinggi. Kemudian selanjutnya G, goror. Goror artinya itu bersifat penipuan. Artinya transaksi jual beli ini harus menjelaskan kualitas, kuantitas, pihak-pihak yang berhubungan, kewenangannya, kemudian harga dan sebagainya. Goror itu akan menjauhkan kita dari, kita mengenal pepatah misalnya gini, bagai membeli kucing dalam karung. Artinya apa? Membeli kucing dalam karung itu artinya kan nasabah atau pembeli tidak jelas sekali melihat berapa banyak kuantitas barang yang dibeli, kualitas dan spesifikasinya. Maka kita harus menghindari goror untuk menghindari penipuan seperti ini. Maka transaksi sudah harus jelas, sudah harus ada akadnya. R yang ketiga adalah riba. Riba itu artinya adalah penambahan yang memberatkan. Riba itu bisa kita artikan untuk transaksi-transaksi yang bersifat utang piutang. Jadi misalnya kita memberi utang, kemudian memberi utang misalnya 100.000, kemudian kita memberi tambahan bunga sebesar 50.000 misalnya. Kemudian konsep riba ini sebenarnya jelas sekali dalam praktiknya. Kalau saya hidup di desa itu seringkali ada transaksi riba, seperti misalnya ada istilah ijon gitu ya. Jadi orang petani itu ketika mau mengelola sawahnya kadang-kadang kesulitan uang, maka biasanya ijon ke tengkulak atau ke penjual gabah yang secara individual itu. Nah itu biasanya kalau misalnya pinjam 100.000, nah 100.000 ini harus dikembalikan ketika sudah panen. Nah ketika sudah panen biasanya harga panennya ini dipotong. Kalau misalnya harga panen per kuintal padi itu harganya 500.000, maka petani yang utang tadi tidak dihargai 500.000 tapi 450.000 atau 480.000. Nah kalau utangnya tadi, kalau panennya tadi tidak cukup untuk melunasi utang, maka pada panen berikutnya utangnya tadi bertambah lagi. Misalnya pada panen kemarin sudah terbayar 50.000, maka yang 50.000 pada panen kedua itu ditambah lagi misalnya 10.000. Nah itu sistem ijon di desa yang prakteknya masih sering kali terjadi. Itu sungguh memberatkan. Atau misalnya gini, tetangga kita butuh uang untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya pinjam 100.000 ke saya. Nah seminggu kemudian harus dikembalikan 150.000 ya. Ini sangat mencekik atau memberatkan sekali. Kenapa?
karena untuk mengembalikan pokoknya saja sudah terlalu sulit, apalagi ditambah dengan bunga. Maka bank syariah atau lembaga syariah, lembaga keuangan syariah itu memberi solusi bahwa jangan sampai ada yang memberatkan dengan cara berbagai macam akad yang dimiliki oleh bank syariah, kecuali jika uang ini digunakan untuk usaha. Untuk usaha itu contohnya gini, saya utang 100 juta, tapi dari 100 juta itu bisa berkembang memberikan keuntungan ke saya lebih dari 300 juta. Nah, berarti kalau saya cuma menambahkan dari 1 juta itu diberi beban bunga 50.000, itu kan akan sangat zolim kepada pemberi utang. Itu akan mengenakkan saya yang utang. Itu akhirnya solusi akad pembiayaan di bank syariah itu berbagai macam, mulai dari akad jual beli, nanti kita bahas itu. Jadi agar bebas riba, karena riba itu zolim, riba itu mencekik. Jadi keuntungan yang diperoleh dari seorang yang memberi utang itu harus proporsional. Kalau utang itu diberikan untuk usaha, maka keuntungannya bisa diberikan nisbah bagi hasil, misalnya itu sesuai akad. Kalau untuk kesusahan seperti makan, seperti untuk pengobatan, itu akan memberatkan sekali kalau diberi tambahan bunga. Nah, itu mengenai riba. Kemudian haram itu artinya transaksi di bank syariah itu harus bebas dari hal yang haram, baik dari input, proses maupun outputnya. Input, proses maupun outputnya harus dipastikan dalam bentuk yang halal. Makanya bank syariah tidak akan memberikan pembiayaan kepada misalnya perusahaan miras, itu tidak. Jadi dipastikan bahwa transaksi aliran uang di bank syariah itu halal. Kalau ada tercampur dengan dana-dana yang haram, misalnya mendapatkan bunga dari bank syariah yang dari bank umum konvensional, itu misalnya digunakan untuk pembiayaan, kita tidak tahu. Di bank umum syariah itu berbagai macam jenis usaha bisa dikasih pembiayaan, misalnya diskotik, misalnya perusahaan miras dan sebagainya. Maka bunganya dimasukkan ke dalam dana kebajikan, itu mana haram. Kemudian ada yang terakhir batil. Batil itu artinya seperti misalnya kita menjual barang atau jasa tapi kita kurangi timbangannya, itu tidak boleh. Itu ada prinsip operasional yang dikembangkan oleh Bank Umum Syariah, BPRS, atau lembaga keuangan syariah. Prinsip operasionalnya harus bebas maghrib. Ini yang jelas, konsep ini yang jelas membedakannya dengan bank umum yang kita kenal. Jadi bank umum yang kita kenal, jadi selain perbedaannya selain dari segi bunga, kalau di bank syariah itu ada bagi hasil, perbedaannya secara konseptual ada di prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu kalau di bank syariah harus bebas maghrib. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai institusi pendukung bank syariah. Bank syariah itu dalam perjalanannya di dalam institusi keuangan, maka perlu regulator. Yang pertama adalah Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. BI ini sebagai regulator untuk menentukan berbagai kebijakan, misalnya kebijakan moneter atau penentuan suku bunga pinjaman dan sebagainya, kemudian penentuan instrumen-instrumen keuangan yang bisa mengawasi pelaksanaan bank di seluruh Indonesia agar operasionalnya tetap menjalankan prinsip kehati-hatian bank, sehingga usaha kesehatan bank itu tetap terjaga untuk menghindari misalnya kerugian bank yang bersifat sistemik dan sebagainya. Kemudian ada regulator yang lain, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini untuk memantau bank-bank yang bersifat sistemik, baik itu bank umum maupun bank syariah. Sehingga di dalam babnya OJK kita bisa melihat secara periodik, secara berkala,
baik bank maupun perusahaan-perusahaan itu pasti melaporkan rasio keuangan atau laporan keuangannya itu kepada OJK agar publik itu jelas mengetahui operasional suatu lembaga itu dalam tingkat kesehatan bank atau tidak. Kemudian yang berbeda lagi dari bank umum secara konvensional, bank syariah ini mempunyai Dewan Syariah Nasional yang dibentuk MUI yang mempunyai wewenang untuk memberikan fatwa untuk kegiatan maupun produk di bank syariah. Nah, pelaksanaannya nanti akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh MUI. Kemudian untuk pencatatan keuangan di lembaga keuangan syariah, negara membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah dalam yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Maka nanti terbentuk PSAK untuk standar-standar penyusunan keuangan. Itu dalam bank syariah di Indonesia, kegiatan usaha bank syariah itu ada berbagai macam. Jadi sesuai dengan jenisnya yaitu bank, maka kegiatan usaha dilakukan melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana. Funding atau lending di bank syariah itu akan berbeda di bank umum. Di bank syariah, funding dan lending itu menggunakan akad-akad yang berbeda dalam transaksinya. Misalnya, satu, penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah itu bisa berasal dari satu, modal inti. Modal intinya itu berasal dari apa saja? Bisa berasal dari penjualan saham, kemudian laba yang disisihkan untuk resiko, misalnya ketika resiko krisis ekonomi, fluktuasi mata uang seperti sekarang ini pandemi. Kemudian ada laba ditahan untuk tambahan modal. Penghimpunan dana yang kedua itu berasal dari simpanan dan investasi. Ada dua akad yang dipakai. Yang pertama wadiah. Wadiah itu merupakan akad yang artinya ada titipan. Ada dua jenis wadiah, yaitu wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Kalau wadiah yat amanah, harta titipan seorang kepada lembaga atau kepada orang lain itu tidak boleh dimanfaatkan. Kalau wadiah yat domanah, harta yang dititipkan kepada orang lain atau kepada suatu lembaga itu boleh dimanfaatkan. Dua-duanya bisa diambil biaya administrasinya. Kalau di wadiah ya domanah, misalnya gini contoh konkretnya, misalnya ada tenaga saya menitipkan motornya ke saya karena mau ditinggal mudik keluar Jawa misalnya. Motor yang dipinjamkan ke saya, motor yang dititipkan ke saya, kalau dengan prinsip yat amanah, maka saya tidak berhak untuk memanfaatkan motor ini. Ya cukup saya simpan di rumah saya. Tapi kalau menggunakan prinsip yat domanah, motor yang dititipkan ke saya ini bisa saya manfaatkan untuk usaha, misalnya ikut ojek online, maka motornya saya gunakan untuk ojek, akan menghasilkan penghasilan, keuntungan ini akan sepenuhnya menjadi milik saya setelah dikurangkan berbagai macam biaya seperti bensin, oli misalnya. Ada keuntungan bersihnya. Keuntungan bersih ini adalah punya saya seutuhnya dan bisa saya berikan bonus kepada yang nitip. Jadi kalau kita memberikan tabungan, kita membuka akun rekening tabungan wadiah di suatu bank syariah misalnya atau lembaga keuangan syariah lain, maka kita bisa mendapat bonus jika lembaga tersebut mendapat keuntungan dari harta yang kita titipi. Kalau tidak, jelas tidak mendapat keuntungan. Contohnya, real teman saya itu ketika mempunyai tabungan wadiah di suatu lembaga keuangan syariah, sekian tahun, pada beberapa tahun yang lalu dia nabung 100.000, sampai sekarang ya masih utuh 100.000, tidak ada tambahan bunga. Kenapa? Karena memang tidak ada keuntungan yang didapat dari harta titipan yang dititipkan ke lembaga. Itu contohnya. Wadiah itu ada dua produk. Yang pertama adalah tabungan, yang kedua adalah berbentuk giro. Harta titipan wadiah ini bisa diambil sewaktu-waktu tanpa kurang suatu apapun oleh pihak penitip. Bentuk yang kedua adalah mudorobah. Mudorobah itu kita kenal konsep mudorit dan sohibul mal. Mudorit ini adalah pengelola, sedangkan sohibul mal ini adalah pemilik dana. Jadi prinsip mudorobah itu ada ketika pengelola
itu memerlukan dana dari sohibul mal. Pengelola atau mudorib itu mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk mengelola harta yang kemudian hasilnya, keuntungan bersihnya itu bisa dibagi dengan sohibul mal dengan konsep nisbah. Nisbah itu adalah proporsi bagi hasil, biasanya dalam bentuk persentase. Misalnya mudorib mendapat bagian 60% porsi bagi hasil, sedangkan sohibul mal mendapat sisanya 40% porsi bagi hasil. Nah, nisbah ini ditentukan di awal akad sesuai dengan kesepakatan. Konsep mudorobah ini karena ada sohibul mal dan mudorib, maka ketika ada kerugian, siapa yang menanggung? Yang menanggung sohibul mal. Jika kerugian usaha yang dikelola mudorib ini bukan karena ulah mudorib, tapi kalau kerugiannya disebabkan karena mudorib, maka mudorib harus menanggung kerugiannya 100%. Kalau misalnya usaha yang dikelola mudorib itu tidak mendatangkan keuntungan, justru ruginya siapa yang menanggung? Ruginya menanggung sohibul mal, kecuali jika kerugiannya yang menyebabkan mudorib, makanya menanggung kerugiannya mudorib. Nah, kalau rugi berarti tidak ada pembagian porsi bagi hasil, itu adalah mudorobah. Mudorobah itu dan investasinya ada yang berbentuk mudorobah mutlakoh yang bersifat tidak terbatas, artinya sohibul mal itu memberikan kuasa sepenuhnya kepada mudorib untuk mengelola aset, untuk mengelola uang. Kalau mudorobah muqayyadah itu terbatas, artinya sohibul mal itu memberikan batasan-batasan, seperti misalnya batasan tempat, jenis usaha untuk dikelola mudorib. Produk mudorobah itu ada beberapa macam di bank syariah, misalnya ada tabungan mudorobah, ada giro mudorobah, ada deposito mudorobah. Berbeda dengan tabungan dan giro. Kalau tabungan dan giro ini bisa diambil sewaktu-waktu, kalau deposito biasanya ini diambil pada saat jatuh tempo. Seperti misalnya saya punya deposito di suatu lembaga keuangan syariah di tempat saya masih kecil. Deposito itu ada yang berjangka waktu 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Minimal dana yang didepositkan berapa? Minimal 1 juta. Jadi tidak memberatkan, ada yang 1 juta, ada yang ada yang 1,5 juta dan sebagainya. Setiap bulan kita tidak mendapatkan bunga deposito, tapi kita mendapatkan bagi hasil deposito. Sama ketika di tabungan atau di giro, nanti setiap bulan atau setiap periode tertentu nanti kita akan mendapatkan bagi hasil karena dana kita dikelola. Nah, pada prinsip simpanan dan investasi mudorobah, pada konsep penghimpunan dana, nasabah ini sebagai sohibul mal, sedangkan bank syariah sebagai mudorib. Kemudian kegiatan usaha selanjutnya ada penyaluran dana. Penyaluran dana atau yang kita sering kenal dengan pembiayaan di bank syariah itu ada berbagai macam skema yang bisa dilakukan. Yang pertama ada skema akad jual beli. Akad jual beli ini bisa dalam bentuk murabahah, ada yang dalam bentuk salam, ada yang dalam bentuk istisna. Nah, kalau akad murabahah itu akad jual beli. Jelasnya seperti ini. Kalau akad murabahah itu misalnya kita mau pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah. Contohnya nih, ada teman saya mau beli truk. Dia tidak punya uang sekali untuk membeli truk, maka dia pinjam ke suatu bank syariah dengan akadnya, akad murabahah. Dalam akad murabahah itu ada sesi negosiasi. Jadi bank syariah itu sebagai orang yang punya barangnya itu menunjukkan spesifikasi tertentu dan harga perolehan tertentu. Bank syariah nantinya mendapatkan marginnya juga dinegosiasikan. Jadi teman saya menegosiasikan misalnya gini, truknya pada saat itu harganya 100 juta. Bank syariah meminta margin sebesar 25 juta. Oh tidak, 20 juta saja. Ternyata deal 20 juta. Artinya utangnya nasabah ini
utangnya teman saya ke bank syariah itu berapa, harga perolehan tadi ditambah dengan margin 100 juta ditambah dengan 20 juta, utangnya 120 juta. Dibayarnya kapan? Dibayarnya secara angsuran. Itu contohnya transaksi murabahah. Kalau transaksi salam itu pembayarannya dilunasi di muka, biasanya untuk berbagai komoditas pertanian. Deskripsinya gini contohnya, PT A ingin membeli 3 ton padi di bank syariah tertentu, misalnya di bank syariah S misalnya. Maka bank syariah S bisa melakukan pengadaan padi ini ke petani. Ini adalah akadnya akad salam. Kalau akad yang ketiga istisna, sama pembayaran dilunasi di muka, tapi karena akad istisna ini biasanya untuk komoditas manufaktur, untuk spesifikasi tertentu, biasanya proyek-proyek manufaktur, maka pelunasannya biasanya untuk penyelesaian sekian persen, misalnya perumahan. Kalau sudah selesai 25%, maka diantar tagihannya. Kalau sudah selesai 50%, diantar lagi. Selesai 75%, diantar lagi sampai lunas di selesai 100%. Itu menggunakan skema akad jual beli. Ada yang kemudian akad yang kedua adalah akad bagi hasil. Akad bagi hasil itu ada dua yang biasanya dipakai adalah mudharabah sama musyarakah. Mudharabah itu sudah kita bahas di penghimpunan dana. Bedanya gini, kalau di penyaluran dana bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu sebagai sohibul mal, nasabah itu sebagai mudorib. Jadi bank atau lembaga keuangan syariah itu mengeluarkan sekian ratus juta uang untuk dikelola nasabah sebagai mudorib. Kalau menggunakan akad musyarakah berbedaannya. Jadi kita kenal dulu dengan musyarakah. Musyarakah itu persekutuan. Persekutuan artinya ada dua orang atau lebih yang melakukan persekutuan, yang melakukan akad persekutuan untuk mendirikan atau melanjutkan suatu usaha. Dengan masing-masing membayar modal, bisa sama modalnya, bisa tidak. Nah, ada dua jenis akad, yaitu akad musyarakah hak milik dan akad musyarakah yang berdasarkan akad. Kalau musyarakah hak milik itu biasanya barangnya atau modalnya berasal dari warisan atau hibah, sedangkan musyarakah akad itu karena kerjasama dua orang atau lebih. Nah, musyarakah akad ini biasanya ada beberapa jenis. Yang pertama musyarakah abdan. Jadi misalnya seperti kakak saya ini ada penatarias. Jadi sesama penatarias melakukan perkumpulan kerjasama, tapi sama sekali tidak menggunakan modal, tapi cukup menggunakan kemampuan. Kemudian ada musyarakah wujuh. Musyarakah wujuh itu contohnya seperti dropshipper. Jadi ada misalnya saya kerjasama dengan teman saya untuk membeli barang, tapi membeli barangnya tanpa modal sama sekali. Nah, setelah barang ini saya beli, kemudian saya jual kembali, penjualan pokoknya saya bayarkan untuk ongkos pembelian. Sisanya keuntungannya itu baru saya bagi dua. Itu yang biasanya digunakan untuk bank syariah, itu akad musyarakah painan. Jadi di mana ada dua pihak atau lebih yang mempunyai modal masing-masing. Wewenang dua-duanya dibatasi oleh persetujuan pihak yang lain. Itu adalah musyarakah. Jadi dalam musyarakah itu misalnya saya dengan teman saya punya modal 50 juta. Teman saya punya modal 50 juta. Kita kerjasama mendirikan suatu butik misalnya. Karena musyarakah ini modalnya join atau persekutuan, maka ketika nanti dari usaha itu menghasilkan keuntungannya kita bagi rata juga. Kita bagi sesuai dengan proporsi modal. Kalau saya modal teman saya
50 juta, saya 50 juta, berarti 50-50, 50%, 50%. Tapi kalau modalnya berbeda, misalnya 40 juta dan 60 juta, maka dibagi dengan proporsi modal, itu keuntungannya. Kerugiannya sama, juga dibagi berdasarkan proporsi modal. Kemudian selanjutnya menggunakan akad sewa. Kalau akad sewa itu kita mengenal ijaroh. Ijaroh misalnya saya menyewa suatu peralatan mesin, nanti saya harus membayar ujroh atau biaya sewa. Bank nanti akan mendapatkan biaya sewa. Kemudian di ijaroh itu nanti muncul akad lagi yang saling berkaitan, yaitu IMBT, ijaroh muntahyah bitamlik. Artinya apa? Artinya ketika bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu menyewakan suatu aset kepada nasabah, itu di akhir kontraknya bisa memberikan opsi untuk penjualan aset tersebut kepada nasabah. Misalnya gini, misalnya saya pinjam suatu peralatan giling kepada lembaga keuangan syariah, kontraknya 24 bulan, tapi pada bulan 24 bulan, tapi pada bulan ke-20 saya membeli mesin giling ini. Bisa nanti ada perhitungannya sendiri. Atau setelah selesai masa sewanya baru saya beli. Jadi ada dua pilihan IMBT. Jadi ketika penjualan dilakukan ketika sebelum masa sewa selesai atau sesudah masa sewa selesai. Kemudian akad yang selanjutnya adalah akad pengambil alihan utang. Akad pengambilan alihan utang ini dalam praktek perbankan syariah itu fasilitas yang sering dipakai oleh supplier untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank nantinya akan mendapatkan ganti biaya atau jasa pemindahan piutang. Nah, untuk menghindari atau mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, maka bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Akad selanjutnya adalah akad pembayaran multi jasa, biasanya menggunakan akad ijaroh. Contohnya gini, ketika saya ingin membayarkan SPP anak saya sebesar misalnya 5 juta, saya belum punya uang, maka saya pinjam ke bank syariah untuk membayar dengan skema ijaroh. Ya, ada pembayaran multi jasa. Kemudian qard. Kalau qard ini adalah pinjaman yang bebas bunga. Pinjaman ini akan dikembalikan sesuai dengan pokok pinjamannya. Qard itu biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat prioritas seperti kebutuhan tentang kesehatan dan kebutuhan pokok seperti makanan. Contohnya nih, teman saya pernah istrinya itu mau melahirkan, harus sisa, belum punya uang, maka pinjam dengan skema qard. Karena beliau itu ada suatu karyawan di bank syariah, maka pinjam dengan skema qard. Beliau pinjam sekian juta misalnya, tapi bebas bunga, jadi beliau harus mengembalikan sesuai dengan pokok pinjamannya. Hanya saja beliau nanti ditarik biaya administrasi hanya sebesar 1%. Nah, dana qard ini berasal dari mana? Dana qard ini merupakan dana sosial bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang berasal dari bisa dari donatur seperti hibah, kemudian seperti wakaf sesuai dengan kesepakatan, kemudian bisa berasal dari dana kebajikan yang kita peroleh, misalnya denda. Jadi denda itu diperoleh dari mana? Misalnya dari skema-skema pembiayaan seperti misalnya murabahah. Jadi ada nasabah yang pinjam dengan skema murabahah, kemudian melakukan one prestasi, artinya melakukan telat bayar. Artinya gini, angsuran yang jatuh tempo misalnya tanggal 10 Januari, tapi dia telat membayar, baru pada tanggal 15 Januari baru bisa membayar. Nah, ini bank perlu bisa menarik dendanya ini dimasukkan ke dalam rekening dana kebajikan yang nanti akan disalurkan sebagai dana sosial di bank syariah. Ini mengenai skema qard. Kegiatan usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana ini jelas akan membedakan dengan bank
umum secara konvensional. Itu. Jadi kesimpulannya dari berbagai macam konsep yang kita pelajari mengenai bank syariah tadi, kita mengenal prinsip operasional bank syariah itu memang harus bebas maghrib. Bebas maghrib artinya semua transaksi di lembaga keuangan syariah itu ya harus bebas maisir, harus bebas borol, harus bebas haram, harus bebas dengan potensi riba, harus bebas dengan hal yang bersifat batil. Kemudian kegiatan usaha bank syariah mulai dari penghimpunan dana dan penyaluran dana itu menggunakan berbagai skema atau akad tertentu, sehingga pembagian keuntungannya ketika kita memberikan pembiayaan, pembagian bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya itu proporsional. Jadi misalnya kita tarik lagi dengan akad mudharabah. Jadi ketika semakin tinggi keuntungannya, maka proporsi bagi hasil masing-masing pihak itu akan semakin tinggi. Jadi kalau keuntungannya 1000, kalau 50% 50%, maka mendapat bagian 500. Semakin tinggi lagi keuntungannya 2000 misalnya, maka masing-masing pihak kalau nisbahnya 50% 50%, maka bagiannya ada 1000 dan 1000. Kalau keuntungan semakin kecil, maka bagi hasilnya juga akan semakin kecil. Itu yang memudahkan pembiayaan di bank syariah. Nah, untuk lebih mendalami materi dan praktiknya di bank syariah secara umum, maka tugas bagi saudara-saudara semua adalah meresum jurnal atau artikel mengenai produk perbankan syariah, kemudian dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya melalui akun start.intan@gmail.com dan menyertakan nama lengkap dan jurusan. Beberapa akan kita bahas pada materi selanjutnya. Demikian materi mengenai bank syariah, mudah-mudahan mudah dipahami, mudah-mudahan memberi manfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.